Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas berkat-Mu, sehingga tadi malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi ya Bapa, pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu waspadalah terhadap ragi. Lukas 12 ayat yang pertama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, waspada menurut pendapat umum berarti berhati-hati dan berjaga-jaga atau bersiap siaga. Sedangkan ragi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pulung yang dikeraskan, yang dibuat dari beras, bawang putih, bawang merah, kayu manis, lombok, lengkuas, dan sebagainya untuk membuat tapai, arak, adonan roti, dan sebagainya. Ragi juga dimaknai zat yang mengandung ragi atau fermen. Injil Lukas 12 ayat pertama, Tuhan Yesus mengingatkan pertama-tama kepada murid-muridnya, dan beribu-ribu orang banyak telah berkerumun pada zaman itu dan kepada kita pada zaman sekarang, serta semua orang percaya, agar kita senantiasa waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Kita akan merenungkan beberapa hal di perikop ini tentang pengajaran khusus bagi murid-murid sebagai berikut. Pertama, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Waspadalah terhadap ragi. Sudah menjadi kebiasaan bahwa jika Tuhan Yesus datang dan berada di suatu tempat, maka di sana, di tempat itu, banyak orang yang datang berduyun-duyun untuk mendengarkan didikan, ajaran, dan nasihatnya yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Selain itu, banyak orang pula yang ingin memperoleh suatu penyembuhan dari kuasa, tanda-tanda, dan mujizatnya yang sangat dahsyat, luar biasa, dan ajaib dari Tuhan. Nats firman Tuhan ini memberi nasihat dan mengingatkan supaya kita senantiasa waspada terhadap ragi, supaya kita waspada terhadap kemunafikan orang-orang Farisi. Benar, berhati-hatilah terhadap ragi, sebab ragi meskipun hanya sedikit, kalau dituangkan pada suatu adonan roti, akan membuat fermentasi dan berproses dengan cepat mengubah sifat adonan secara total. Demikian pula lah dengan kemunafikan orang-orang Farisi. Sekalipun orang yang munafik itu sedikit jumlahnya, namun yang sedikit jumlahnya itu akan mempengaruhi banyak orang menjadi sesat dan tersesat. Kemunafikan mereka yang sedikit jumlahnya itu akan merusak seluruh tatanan dan sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
di semua sektor kehidupan, baik di sektor ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Kedua, Lukas 12 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi, "Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui." Secara duniawi, seseorang boleh menutupi segala sesuatu yang dirahasiakannya. Seseorang boleh menyembunyikan dan merahasiakan segala perbuatannya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi percayalah, imanilah, firman Tuhan menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Ketiga, segala sesuatu yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Oleh sebab itu, hendaklah kita lebih terbuka kepada Tuhan. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Segala sesuatu yang kita bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Simak dan perhatikanlah firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 3. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan memberitakan dari atas atap rumah. Dalam perkataan lain, segala sesuatu yang kita tutup-tutupi atau kita sembunyikan niscaya diketahui oleh Dia yang Maha Tahu. Segala sesuatu yang kita rahasiakan di tempat yang paling rahasia, paling dapat diketahui oleh Tuhan yang Maha Bijak. Segala sesuatu yang kita tutup-tutupi, kita sembunyikan, dan kita rahasiakan akan diketahui banyak orang oleh karena kehendaknya tepat pada waktunya. Yang keempat, Lukas 12 ayat 4. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kepada para muridnya dan juga kepada banyak orang yang berkumpul dan berkerumun, dan kepada para sahabatnya, Tuhan Yesus menyatakan supaya janganlah mereka takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Oleh sebab itu, janganlah takut pada kuasa duniawi yang dapat membunuh jasmani atau raga kita, karena mereka, segala kuasa dunia itu, tidak berkuasa membunuh jiwa kita. Mereka, yaitu orang-orang membunuh tubuh jasmaniah kita, kemudian tidak berkuasa dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi terhadap roh kita. Kelima, sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Dalam nats ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Tuhan akan menunjukkan kepada kita tentang sesuatu yang harus kita takuti. Tuhan akan menunjukkan bahwa kepada Dialah Allah Bapa yang bertakhta di sorga yang kita sembah, kita puji, dan kita muliakan dalam nama Yesus Kristus yang harus kita takuti. Karena Dia yang telah membunuh, maka kita mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Demikianlah sesungguhnya Ia mengingatkan kita supaya kita takuti Dia. Berbahagialah kita yang selalu waspada, berhati-hati, dan berjaga-jaga atau bersiap siaga terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang-orang di sekitar kita. Di sekeliling kita
pada zaman sekarang karena Dia sudah melimpahkan kepada kita kasih setia dan kasih karunia-Nya yang tidak berkesudahan. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang tidak takut, tidak gelisah atau tidak khawatir terhadap segala kuasa duniawi yang dapat membunuh jasmani atau raga kita. Tetapi mereka tidak berkuasa membunuh jiwa kita. Percayalah bahwa kuasa duniawi itu hanya bisa membunuh tubuh jasmaniah kita. Kemudian mereka tidak berkuasa dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi terhadap roh kita, karena Dia sudah melimpahkan kasih setia dan kasih karunia-Nya kepada kita dengan kelimpahan. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang sudah meningkatkan kewaspadaan kita terhadap segala pengaruh kuasa, kegelapan, setan, iblis, dan orang-orang yang bermaksud jahat, dengan tetap setia beribadah, berdoa, memuji, memuliakan, menyembah, dan melayani firman Tuhan, karena Dia sudah menjaga, melindungi, memelihara, dan memberi bagian hidup dalam kehidupan kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di sorga. Marilah Bapak Ibu tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka apa yang kita hadapi, Tuhan selalu campur tangan untuk menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan kembali mengajarkan kepada kami supaya kami tetap waspada terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, biarlah firman yang sudah kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Ya Tuhan, biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semua yang kami kerjakan, kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin.